Pagi dan sore datang silih berganti. Waktu berjalan, usia terus bertambah. Rambut yang dulu hitam kini memutih. Kulit yang kencang mulai keriput. Tulang yang kuat mulai melemah. Namun tahukah kita, di saat usia menua, dikala tubuh mulai rapuh, ada pandangan penuh kasih dari langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat wajah orang yang sudah tua di pagi dan sore hari, lalu berfirman, "Wahai hambaku, usiamu telah tua, kulitmu telah keriput, tulangmu telah rapuh, dan ajalmu telah dekat. Sudah waktunya engkau menemuiku, maka malulah engkau kepadaku, karena aku malu menyiksamu di neraka hanya karena ubanmu." Beginilah kasih sayang Allah, bahkan ubannya pun bisa menjadi sebab keselamatan. Lalu, sudahkah kita malu kepadanya, Sobat Muslim Enjawani? Bersama kita belajar, bersama kita merenung, bersama kita mendekat kepada Allah. Karena hidup bukan sekadar hari ini, tapi juga tentang hari ketika kita kembali. Siapkan hati, pasang telinga, terbangkan imajinasi kita untuk mendengarkan dan merenung. Mari kita mulai kisahnya yang berkaitan dengan hadis di atas. Diceritakan bahwa suatu ketika Ali radhiyallahu anhu pergi berjalan cepat untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Di tengah jalan, ia melihat orang yang sudah tua tengah berjalan pelan dan tenang di depannya. Ali tidak mau mendahuluinya karena memuliakan dan mengagungkan orang tua itu karena ubannya. Ali sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, ia tidak masuk ke dalamnya. Ali tahu kalau orang tua itu ternyata adalah orang Nasrani. Setelah itu, Ali segera masuk masjid dan melihat Rasulullah sedang rukuk. Kemudian Rasulullah memperlamakan rukuknya seukuran waktu melakukan 2 rukuk, hingga akhirnya Ali pun mendapati ruku beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali radhiyallahu anhu selesai dari sholatnya, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku? Padahal Anda biasanya tidak seperti itu?" tanya Ali. Rasulullah menjawab, "Ketika aku ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi sebagaimana bacaan rutinku. Kemudian aku mau bangun dari ruku, maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya lama. Ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari rukuku." Kemudian orang-orang bertanya, "Mengapa Anda memperlamakan ruku?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku." Kemudian Jibril datang dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja, di tengah jalan, ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan pelan di depannya, sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakan orang tua itu karena ubannya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah memerintahku untuk menahanmu saat ruku agar Ali mendapati jamaah sholat subuh bersamamu." Ini bukanlah hal yang aneh. Yang lebih anehnya adalah Allah memerintahkan Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua padahal orang tua itu adalah orang Nasrani. Sobat Muslim Enjawani. Usia manusia ibarat matahari yang perlahan tenggelam. Semakin tua, semakin dekat perjumpaan dengan Sang Pencipta. Di ujung kehidupannya, seorang ulama besar, dalam sakit, dalam lemah, tak meminta dunia, tak mengeluh tentang rasa, tapi ia hanya ingin satu hal, sebuah tanda bahwa ia telah dimerdekakan, bukan oleh manusia, tapi oleh Rob semesta alam. Inilah kisah kedua tentang seorang guru yang menjadikan sisa hidupnya untuk bermunajat, yang menjadikan uban dan usia senjanya sebagai alasan untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Dan Allah, yang Maha Pemurah, tidak membiarkan air matanya sia-sia. Mari kita simak. Namun, silakan tekan like, share, komen, and subscribe channel ini agar dibukakan pintu rahmatnya supaya kita mendapatkan kebaikan dan manfaat dari gerak anggota tubuh kita. Mari, menjelang masa-masa kewafatan Guru Abu Mansur Al-Maturidi,
semoga Allah mengasihinya. Saat itu ia telah berusia 80 tahun. Saat itu, gurunya jatuh sakit. Ia menyuruh Abu Mansur mencarikan budak yang berusia sama dengannya, yaitu 80 tahun, dan menyuruh untuk membeli dan memerdekakannya untuk gurunya itu. Dengan segera, Abu Mansur pun mencari-cari budak yang gurunya inginkan. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah aku bisa mendapati seorang budak yang berusia 80 tahun? Bagaimana ada budak yang berusia 80 tahun masih dalam berstatus sebagai budak dan belum merdeka, kata orang-orang. Kemudian Abu Mansur pun pulang dan memberitahukan jawaban orang-orang kepada gurunya kalau budak yang ia inginkan tidak ada. Ketika mendengar penjelasan Abu Mansur, gurunya meletakkan kepala di atas tanah atau bersujud dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya budak yang telah berusia 80 tahun tidak ada, kecuali ia sudah dimerdekakan. Sedangkan aku sudah berusia 80 tahun, bagaimana tidak engkau memerdekakanku dari api neraka? Padahal engkau adalah zat yang maha pengasih, dermawan, agung, pengampun dan penerima syukur, kata guru Abu Mansur dalam munajatnya. Akhirnya Allah memerdekakan sang guru dari neraka karena kebaikan munajatnya. Kisah ini bukan sekadar potongan sejarah dari kehidupan seorang alim besar, tetapi juga cermin bagi kita semua yang sedang berjalan di lorong waktu menuju akhir perjalanan. Seorang guru, di penghujung usianya, tidak meminta panjang umur, tidak meminta kesembuhan, tidak pula meminta dunia. Yang ia cari hanyalah bukti bahwa ia telah bebas, bukan dari belenggu manusia, tapi dari api neraka. Permintaannya yang tampak sederhana, carikan budak berusia 80 tahun untuk dimerdekakan, ternyata mengandung makna yang sangat dalam. Ia tidak sedang mencari seseorang, tetapi sedang mencari isyarat bahwa manusia yang telah diberi usia panjang, dengan tubuh yang telah melemah dan rambut yang telah memutih, sejatinya tidak lagi layak untuk diperbudak, dan lebih dari itu, tidak pantas untuk disiksa oleh Allah yang Maha Pemurah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah usia kita hari ini telah digunakan untuk memohon kemerdekaan dari api neraka? Apakah tubuh yang mulai melemah sudah kita persembahkan dalam ibadah dan taubat? Atau kita masih memperbudak diri kepada dunia, harta, gengsi, dan nafsu yang menipu? Sungguh, doa guru Abu Mansur Al-Maturidi itu bukan hanya sekadar doa pribadi. Itu adalah seruan batin setiap hamba yang telah menyadari bahwa hidup ini singkat, dan akhirat itu nyata. Ia tahu bahwa Allah lebih pemurah dari apa yang bisa ia bayangkan. Ia tahu bahwa ubannya bukan aib, tapi bisa menjadi hujah, sebuah alasan untuk memohon kasih sayang Allah. Ketika ia berkata, "Ya Allah, budak yang berusia 80 tahun pasti sudah dimerdekakan oleh tuannya. Maka bagaimana dengan aku yang telah berusia 80 tahun? Apakah engkau tidak memerdekakanku dari api neraka?" Itu bukan sekadar doa, itu adalah adab. Adab kepada Rabb yang Maha Pengasih. Ia tidak menyombongkan amal, ia tidak menuntut pahala, tapi ia mengetuk pintu Allah dengan kerendahan hati yang paling tulus. Dan lihatlah, bagaimana Allah membalasnya. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Allah mengangkat doa itu, menjadikannya sebab keselamatan. Betapa agungnya Allah, bahkan uban dan keriput pun bisa menjadi alasan baginya untuk memberi rahmat. Maka, wahai saudara seiman, bila rambut kita telah memutih, jangan hanya sibuk menyemirnya, tapi periksalah, apakah ia telah menjadi saksi ketaatan atau kelalaian. Bila tubuh kita mulai melemah, jangan hanya mengeluh tentang penyakit, tapi tanyakan, apakah kelelahan itu karena berjuang di jalan Allah, atau karena mengejar dunia yang tak pernah cukup. Bila usia kita telah mendekati senja, jangan hanya menyiapkan warisan harta, tapi siapkanlah bekal abadi, yang kelak menyelamatkan kita dari neraka dan menuntun kita ke surganya. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seorang hamba tidak hanya terletak pada banyaknya ilmu atau panjangnya ibadah, tetapi juga pada seberapa besar ia mengenal Rabb-Nya, seberapa dalam ia mengandalkan rahmat-Nya, dan seberapa yakin ia kepada ampunan-Nya. Seringkali, kita merasa amal kita cukup, padahal belum tentu diterima. Kita merasa sudah banyak memberi, padahal belum tentu ikhlas. Kita merasa lebih baik dari orang lain, padahal bisa jadi kita yang tertinggal jauh.
Tapi seorang hamba yang sadar, justru tidak pernah merasa aman dari murka Allah. Ia menangis dalam sujud, karena sadar dirinya lemah. Ia meminta dengan penuh harap, karena tahu Allah Maha mendengar. Dan ia malu kepada Allah, karena sadar tak ada yang bisa ia banggakan selain pengakuan sebagai hamba yang bergantung penuh kepada Tuhannya.